Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Cuaca lagi nggak menentu ya. Pagi cerah, siang panas, sore hujan, malam kangen. Gimana tanggal tua, aman? Tanggal tua lihat label air mineral kayak lihat 50 ribuan. Dipuji tidak terbang, ditransfer makasih bang. Namanya juga akhir bulan, apalagi buat yang udah berumah tangga, perkara gula bais aja rame tuh. Emang rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana namanya rumah makan. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal ironi di balik semangat sportivitas. Banyak yang bilang kalau ajang olahraga harusnya jadi simbol perdamaian dunia, tapi nyatanya malah jadi panggung penuh kepentingan dan standar ganda. Kalau standar samping bukan olahraga, standar supra bapak. Motornya belok, batoknya lurus. Di atas kertas, event olahraga dunia harus jadi ajang persatuan. Tempat negara-negara ngumpul, saling rangkul, bukan kasih tempat buat tukang pukul. Apalagi buat Zionis Israel. Tukang pukul iya, tukang ngibul juga iya. Bayangin udah janji gencatan senjata malah bangga ngebom Gaza. Ibarat gebetan nakal bilangnya aku janji gak nakal lagi. Tapi di depan mata masih aja liatin IG story mantan. Langsung gue balas aja pakai IG story gue juga. Gue bikin aja caption. Jenis dinosaurus apa yang bodoh amat? Raurus. Slogannya Olimpiade itu indah-indah, udah kayak kata-kata hari ini. Mulai dari tentang kemanusiaan, kebersamaan, dan perdamaian. Tapi di balik lampu dan parade bendera ternyata banyak dramanya. Gak cuma keringat yang tumpah, tapi ternyata yang namanya kepentingan juga ikutan lomba. Atas nama anti diskriminasi dan netralitas olahraga. Slogan kemanusiaan, perdamaian yang terdengar mulia cuma jadi pajangan kata-kata. Kayak kata-kata di tembok kafe. Ditempel di mana-mana tapi nggak ada yang baca. Badan lelah karena seorang diri melawan dunia tanpa tutor. Di bawahnya ada lagi tuh kata-kata kecil tuh. Huruf kecil semua. Kamu boleh nangis tapi ingusmu jangan ditelan. Di tengah tragedi kemanusiaan, Komite Olimpiade Internasional atau IOC malah merem dan pura-pura nggak ngeliat. Di tengah konflik yang merenggut banyak nyawa warga Palestina, mereka malah membela yang menindas, bukan yang tertindas. IOC ke Israel itu udah kayak bucin. Udah jelas gebetannya salah tapi masih dibela. Misalnya nih lo buka IG, ternyata gebetan lo posting story sama gadun. Bukannya lo DM terus diputusin, tapi malah lo dukung. Aku ngerti sayang, gadunmu banyak uang. Nanti kalau dapet cuan jangan lupa bagi dua ya. Bisa aja kalau di samping. Dan di saat ada negara yang mencoba menjaga damai lewat jalur olahraga, IOC malah kasih sanksi bukan apresiasi. Jadi baru-baru ini IOC resmi memutus komunikasi sama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC. Semua pembahasan soal peluang Indonesia jadi tuan rumah Olimpiade langsung dihentikan total. IOC juga minta semua federasi olahraga internasional nggak menggelar ajang olahraga di Indonesia. Simpelnya IOC lagi ngajak negara-negara ghosting Indonesia. Keputusan itu disampaikan lewat pernyataan di situs resmi IOC pada Rabu 22 Oktober kemarin. Semua berawal dari pembatalan visa 6 atlet Israel oleh pemerintah Indonesia yang harusnya ikut kejuaraan dunia senam artistik ke-53. Diketahui kejuaraan dunia senam artistik berlangsung selama seminggu dari tanggal 19 sampai 25 Oktober di Indonesia Arena Jakarta. Ini juga jadi momen bersejarah soalnya baru pertama kali Indonesia jadi tuan rumah. Keputusan Indonesia buat nolak atlet Israel itu ternyata didukung langsung sama Federasi Gimnastik Internasional atau FIG.
Jadi keputusan Indonesia sudah direstui federasi cabang olahraganya. Keputusan ini sekaligus menunjukkan kalau pemerintah Indonesia tetap teguh sama pendiriannya. Nggak mau ada hubungan atau kontak dalam bentuk apapun sama pihak Zionis Israel. Hubungan Indonesia sama Israel ibarat orang habis cuci tangan, nggak bakal mau ngelap ingus lagi. Mau meler sampai dagu juga biarin dah nyampur sama kuah soto. Asin-asin tuh. Bahkan sebelumnya kehadiran atlet Israel juga udah dapat banyak penolakan dari berbagai pihak. Menanggapi penolakan dari Indonesia, Federasi Senam Israel atau IGF panas. Mereka langsung ngegas mengajukan 2 kali banding ke pengadilan arbitrase olahraga di Swiss, tapi ditolak semua. Swiss memang dingin, tapi jangan harap bisa mendinginkan emosi dunia gara-gara kelakuan Zionis membumi hanguskan Palestina. Pihak IGF mengaku kecewa berat sama hasil itu karena salah satu atletnya, Artem Dolgopiat, yang statusnya juara dunia, gagal ikut tanding di Jakarta. Bayangin tuh koplaknya si IOC. Indonesia udah boykot atlet Israel, pengadilan arbitrase udah tolak gugatan banding Israel, IOC masih membela. Sikap IOC ke Israel udah kayak ibunya Ronald Tanur, mau anaknya udah bunuh orang, udah jelas salah tetap aja dibela. Menanggapi keputusan IOC, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir bilang kalau langkah pemerintah Indonesia itu punya dasar hukum yang jelas dan sesuai sama prinsip kenegaraan. Erick Thohir juga bilang keputusan itu diambil buat jaga keamanan, ketertiban umum, serta kepentingan publik selama acara olahraga internasional berlangsung. Menpora juga menjelaskan kalau kebijakan ini dasarnya udah kuat. Acuannya jelas, ada hukum nasional dan posisi diplomatik Indonesia yang memang nggak punya hubungan resmi sama Israel. Langkah ini juga sejalan sama Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan buat jaga keamanan, ketertiban umum, dan ikut mewujudkan ketertiban dunia. Meski diancam sanksi sama IOC, Erick Thohir ngegas kalau pemerintah Indonesia nggak bakal goyang. Coba sanksinya diiringi lagu Tabola Bale, pasti goyang. Bukan goyang lagi, joget. Hei, lihat Nona makin gagal bikin kakak jadi suka. Indonesia bakal fokus mengembangkan olahraga nasional. Kita lagi sibuk siapkan peta jalan atau blueprint pembangunan olahraga Indonesia, mulai dari mendorong cabang olahraga prioritas sampai bikin pusat latihan nasional. Dan yang pasti Indonesia tetap aktif ikut ajang olahraga internasional dari tingkat Asia Tenggara, Asia sampai dunia. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian, menilai keputusan IOC ini keterlaluan. Katanya harusnya yang dikenai sanksi itu Israel bukan Indonesia. Lalu juga jelasin kalau sikap Indonesia menolak visa atlet Israel itu sesuai sama prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dan sejak dulu Indonesia konsisten dukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Kalau penonton kan nggak punya prinsip. Udah nggak bebas, pasif. Yang aktif cuma ngutangnya. Tanggal segini lagi aktif-aktifnya nih ya. Aktif-aktifnya selfie sama KTP. Cair. Dia juga bilang harusnya IOC buka ruang dialog buat semua anggotanya. Biar bisa cari solusi yang adil dan gak berat sebelah. Respon juga datang dari Ketua NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Okto ngaku gak terlalu khawatir sama pernyataan yang dilontarkan IOC. Dan soal tuan rumah Olimpiade, dia bilang itu urusan pemerintah dan NOC siap nurut aja sama kebijakan negara. Seirama sama Okto, pengamat olahraga nasional Joko Pekik juga bilang kalau Indonesia nggak perlu panik sama keputusan Dewan Eksekutif IOC. Sikap Indonesia sudah benar, menurutnya Indonesia harus berani ngambil langkah tegas termasuk menggugat IOC ke pengadilan arbitrase olahraga. Nah bener tuh, harusnya gugat balik IOC. Nah kalau gugat jangan lupa info-info ke netizen. Kalau netizen Indonesia udah bergerak, jangankan IOC, PBB juga bisa digoyang. Bayangin PBB lagi sidang, tiba-tiba ada yang teriak. Hei, lihat Nona makin gagal, bikin kakak jadi suka. Itu tadi suara dari pihak Indonesia. Kalau dari pihak Israel ya udah ketebak, mereka kegirangan dengan keputusan IOC ini.
Yael Arad, Ketua Komite Olimpiade Israel, langsung menyambut baik keputusan tersebut dan mengucapkan terima kasih atas dukungan IOC. Bahkan si Arad meledek Indonesia. Dia bilang keputusan IOC ini mengirim pesan tegas buat sikap memalukan Indonesia. Ini nih contoh manusia nggak pernah ngaca. Indonesia nggak malu, itu kan konsekuensi. Israel yang harusnya malu. Udah ditolak banding, masih ngerengek ke IOC. Pakai jalur ordal loh. Udah kayak anak bos maksa dapat jabatan. Pas dites nggak lolos kualifikasi, nggak lolos syarat. Ngerengek ke bokapnya. Papa, IPK aku rendah, umurku masih muda, tapi aku mau jadi wakil presiden direktur. Boleh. Papanya yang punya kantor jawab, Papa memang bukan donatur, tapi Papa bisa atur-atur. Jadi dejavu saya. Gak cuma jadi perbincangan di Indonesia dan Israel aja, keputusan IOC juga ikut disorot sama media internasional. Salah satunya kantor berita AFP, mereka mengangkat sikap Indonesia yang dinilai berpendirian teguh meski harus siap menerima konsekuensi besar. Bahkan di media sosial juga ikut ribut. Netizen ramai-ramai nyerbu media sosial X dan ngeluarin seruan, "Shame on you IOC." Bagus. Banyak netizen juga ngebahas standar ganda IOC. Karena kalau di atas standar jatuh. Ngapain di atas standar? Mana standar samping lagi? Mereka ngingetin dulu IOC pernah nolak atlet Rusia dan Belarusia buat tampil di Olimpiade musim dingin Italia 2026. Tapi sekarang sikapnya malah lembek ke Zionis Israel. Nah, biar kita bisa jelas melihat kasus ini dan gak polos-polos amat, kita coba flashback dikit ke sejarah Olimpiade. Soalnya dari dulu ajang ini gak pernah sepi dari drama politik negara-negara adidaya. Jadi sebagai ajang olahraga paling prestisius di dunia dan induk dari berbagai cabang termasuk gimnastik, Olimpiade sering banget dipakai negara-negara besar buat pamer kekuatan, adu gengsi, dan jadi panggung kepentingan politik masing-masing. Upaya politisasi di ajang olahraga terbesar dunia sudah terlihat di Olimpiade modern pertama di Athena tahun 1896. Waktu itu pemerintah Inggris malah maksa atlet Australia buat bertanding mengatasnamakan Britania Raya. Lalu di Olimpiade Berlin 1936, rezim Nazi Jerman pakai ajang olahraga itu sebagai alat propaganda buat menunjukkan superioritas ras Arya di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Lanjut Olimpiade Melbourne 1956 dihantui ketegangan antara atlet Uni Soviet dan Hongaria, soalnya hanya beberapa minggu sebelumnya Uni Soviet baru aja menumpas revolusi di Budapest. Lanjut lagi ke masa Perang Dingin, Olimpiade berubah jadi ajang adu gengsi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nggak lagi cuma soal medali, tapi juga pamer kuasa dan ideologi. Dan khusus bagi Indonesia, sanksi IOC ini bukanlah yang pertama. Pada tahun 1963 Indonesia pernah dikenai sanksi dengan alasan yang sama, yakni menolak kehadiran atlet Israel saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games keempat pada tahun 1962. Bahkan Presiden Soekarno saat itu melawan dengan membuat Olimpiade tandingan. Menteri Olahraga saat itu Maladi bilang dengan tegas kalau IOC itu organisasi sombong dan sewenang-wenang dan IOC sudah jelas melanggar Olympic Charter atau piagam Olimpiade. Presiden Soekarno saat itu langsung memerintahkan Indonesia untuk langsung keluar dari keanggotaan IOC dan membuat ajang baru bernama Ganevo, Games of the New Emerging Forces. Akhirnya Ganevo berhasil digelar pada November 1963, diikuti 10 negara Asia, Afrika, dan Eropa. Ganevo saat itu mampu membuat sorot mata dunia terfokus pada Indonesia yang dinilai berhasil menjadikan ajang olahraga sebagai senjata ampuh diplomasi dan pernyataan lugas sikap politik yang membela bangsa-bangsa yang tertindas. Tapi bukannya belajar dari sejarah, aksi yang semena-mena ternyata terus dilakukan oleh IOC. Dan memang sangat terkait dengan isu politik. Isu politik nggak selalu sama dengan isu kemanusiaan. Catat ya. Mana kertasnya? Karena kalau IOC emang benar-benar mendukung isu kemanusiaan, jelas Israel nggak bakal dibiarkan. Bayangin aja berapa puluh ribu nyawa warga Palestina yang direnggut oleh tindakan Zionis Israel. Bukannya disanksi biar jera, IOC malah membela.
Bahkan kalau lihat ke peristiwa terkini pada 20 Oktober kemarin, Zionis Israel masih aja serang Gaza padahal lagi gencatan senjata. Udah jelas-jelas itu pelanggaran. Tapi kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu bukannya menyesal, malah bangga sama tentaranya yang serang jalur Gaza dengan menjatuhkan 153 ton bom. Akibatnya 97 warga Palestina tewas. Bahkan sehari sebelumnya 19 Oktober ada serangan yang menewaskan 44 orang dan 230 warga terluka. Kelakuan Zionis itu udah jelas terbukti biadab. Bayangin aja, udah didesak buat damai lewat jalur PBB sampai mayoritas negara walk out, Netanyahu masih cuek-cuek aja. Sekarang Indonesia berusaha bikin damai lewat diplomasi olahraga. Bukannya didukung dan diapresiasi sama IOC, malah dikenai sanksi. Mungkin IOC udah nggak punya hati nurani kali ya. Nggak Israel, nggak IOC, nggak FIFA, sama aja. Kalau masih mendukung kelakuan iblis Zionis, ya kalian sama-sama bengis. Alasan anti diskriminasi, otonomi, dan netralitas olahraga seharusnya buat menciptakan perdamaian, tapi malah disalahgunakan jadi tameng buat menutupi kebiadaban. Pada akhirnya olahraga yang harusnya menjadi panggung persatuan malah jadi arena kepentingan dan ketidakadilan. IOC dulunya dianggap jagoan sportivitas, tapi sekarang malah kayak wasit yang berat sebelah. Bela yang kuat tapi tutup mata buat yang sekarat. Di saat Israel terus melanggar hak asasi manusia, IOC malah ngumpet di balik alasan netralitas. Bom yang merenggut nyawa di Gaza dianggap bukan pelanggaran, tapi bagian dari permainan. Dunia olahraga harusnya jadi ruang buat perdamaian global, bukan tempat sembunyikan kebisuan moral. IOC dan seluruh federasi dunia harus segera berhenti bermain netral. Ingat, netral di depan penindas bukanlah sikap mendukung keadilan, tapi bentuk pengkhianatan bagi kemanusiaan. Dan di tengah kebisuan, Indonesia masih berdiri teguh pada pendirian. Meski dapat hukuman dan ancaman, Indonesia tetap setia pada nilai kemerdekaan dan kemanusiaan. Karena bagi Indonesia, membela Palestina bukan sekedar pilihan politik, tapi panggilan nurani. Dan selama darah masih tertumpah di Gaza, Indonesia akan selalu lantang di barisan depan menyuarakan perdamaian. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya sejumlah informasi lainnya. Dan karena ini hari Jumat, ada TGIF. Jadi kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live.